Sumber-sumber gas adanya di offshore begitu. Dalam hal ini tentunya angka kos juga jadi meningkat. Apakah strategi atau cara menekan kos ini juga sudah ditemukan oleh Badak NGL dalam hal ini atau masih dalam challenge juga dari PT Badak NGL, Pak Daniel? Kalau dalam konteks Badak LNG ya, lokasi kita di Bontang, itu existing LNG liquefaction. Ya. Jadi paling tidak dari sisi liquefaction investasinya itu tidak sebesar kalau membangun liquefaction yang baru, yang grassroots gitu. Jadi tinggal mereaktivasi. Itu cost-nya jauh lebih murah. Jauh lebih murah dibandingkan bangun yang baru tentunya gitu ya. Jadi untuk gas-gas yang nantinya diketemukan di sekitar Kalimantan Timur, itu pastinya dari sisi liquefaction cost-nya itu akan jauh lebih murah dibandingkan gas-gas yang lokasinya harus dibangun liquefaction plant yang baru gitu ya. Contohnya misalnya untuk cadangan gas yang ada di Masela seperti itu harus dibangun liquefaction plant yang baru. Tapi kalau cadangan gas yang di Aceh itu bisa memanfaatkan fasilitas Arun LNG, setidaknya tangki dan terminalnya bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin trainnya harus bikin baru instead of seperti Masela yang harus grassroots begitu ya. Apalagi nanti ke depan mungkin Natuna gitu. Nah ini yang menjadi tantangan untuk kita bisa memonetize cadangan-cadangan gas yang cukup besar, dan di sisi lain itu kita butuhkan gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke esensinya, memang the challenge industri gas di Indonesia ke depan ini adalah in terms of accessibility dan juga affordability-nya gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya supaya harga gas yang diproduksikan itu bisa lebih murah dari business as usual, kan gitu ya. Ini tantangannya gitu. Jadi apakah ada solusinya? Kalau saya melihat ada, tapi tidak dengan business as usual. Seperti apa, Pak? Seperti apa? Dari sisi misalnya pendanaan financing daripada proyeknya, gitu ya. Kalau selama ini semuanya itu bergantung dari dana pinjaman misalnya gitu ya, loan, ini pastinya lebih mahal kalau seandainya ada partisipasi pemerintah di situ, misalnya seperti itu ya. Kalau memang itu diperlukan. Yang lainnya mungkin juga kita bisa memberikan kebijakan-kebijakan untuk mereduce cost daripada eksploitasi atau produksi dari gas ini, gitu ya. Misalnya pajak untuk import barang-barang yang diperlukan, yang digunakan seperti itu, atau bisa juga dengan mengkonstruksikan gitu ya pola bagi hasil antara pemerintah dengan operator gitu. Nah ini kan kita sekarang ada cost recovery, ada gross split begitu ya. Nah mungkin kita perlu jajaki juga gitu. Mungkin dengan pola bagi hasilnya yang seperti apa yang memungkinkan gas ini bisa diproduksikan gitu. Jadi kalau bahasa saya gitu, kita melihatnya ini baseline-nya itu harusnya dari nol dulu. Maksudnya bagian negara itu harus dari nol dulu. Kita exercise kalau bagian negaranya nol, ini keekonomiannya seperti apa. Kalau masih ada marginnya, nah itulah baru dinaikkan bagian negaranya. Karena kalau kita menggunakan dengan basis yang ada sekarang, itu nggak menarik bagi investor, ya dapatnya nol juga gitu. Sayang kan, kita punya gas di dalam negeri, cadangan yang cukup besar, tapi tidak bisa kita manfaatkan. Gitu. Nah ini yang breakthrough ini yang saya kira ke depan, dalam 5 tahun ke depan ini akan mewarnai industri gas di dalam negeri in the context of memenuhi supply dalam negeri sesuai dengan kemampuan dari pembeli gas dalam negeri yang bervariasi kan. Gitu. Ada yang bisa bayar mahal, ada yang bisa bayar murah, nggak bisa bayar mahal, maunya bisanya murah gitu kan. Nah ini kan perlu ya untuk membangun industri lainnya begitu. Oke.
Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel Purba selaku Presiden Komisaris dari Badak NGL atas diskusinya bersama kami di pagi hari di Energy Corner CNBC Indonesia. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Daniel. Terima kasih. Selamat pagi.